Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi diangkat menjadi penasehat ekonomi Bloomberg. Tapi anehnya, yang di WA saya, yang diserbu admin saya. Tuh, yang kamu benci diangkat jadi penasehat ekonomi Bloomberg. Apa yang bisa dilakukan Anies Baswedan? Coba. Jokowi diangkat jadi penasehat ekonomi sebuah majalah ya, Bloomberg ya, sana di Amerika sana. Tapi entah ini pemujanya, entah ini penyembahnya, entah ini termul, saya nggak tahu. Tiba-tiba mereka pada nyerang saya. Coba, Nur, halo yang sakit hati itu Jokowi itu diangkat dengan bangganya maksudnya ya, dengan euforianya. Terus kemudian membanding-bandingkan Anies. Apa yang bisa dilakukan dengan Anies? Apa? Terus jelek-jelekan nyaman gitulah, rasis gitu loh. Halo, coba dari sini saja sudah ngeri saya, ngeri dan jijik. Ya, ya oke lah. Jadi silakan kalian beryuforia ya. Euforia. Jokowi diangkat jadi penasihat ekonomi sebuah majalah ekonomi ya, Bloomberg. Tapi harusnya kalau kalian itu adil ya, kalau kalian itu manusia, kalau kalian itu bijak, ya, tidak taklid buta, berarti harusnya Anda itu juga nerima dulu ketika Jokowi dinobatkan menjadi orang terkorup, presiden terkorup nomor 2 di dunia oleh OCCRP. Betul ya? OCCRP. Harusnya Anda nerima itu. Ketika OCCRP menobatkan Jokowi menjadi presiden terkorup nomor 2 di dunia, kenapa Anda diam? Kenapa kalian nggak nyerang saya? Padahal waktu itu saya nggak komen loh, tak biarin aja. Ya karena udah capek saya ngurusi orang laknatullah, rezim laknatullah itu. Saya ulang ya, OCCRP menobatkan Jokowi menjadi orang terkorup nomor 2 di dunia. Kalian diam para ternak. Begitu sekarang majalah Bloomberg mengangkat dia jadi penasihat ekonomi, kalian euforia. Padahal kamu tahu ya, Bloomberg sama UCCRP itu media yang saling rekanan. Mereka tuh rekan media, rekan kerja. Apa yang disampaikan oleh OCCRP itu, semua data-datanya pasti juga berasal dari Bloomberg. Halo. Astagfirullah. Coba di-searching gitu ya, di-searching, dicari. Anies Baswedan itu, saya bahas Anies ini, bukan berarti saya orangnya Anies. Saya ini orangnya kebenaran. Nggak ngurus Anies, nggak ngurus Prabowo, nggak ngurus Jokowi. Saya ngurus hak dan batil. Hoi. Susah ngomong sama ternak ini susah. Anies Baswedan itu, Bloomberg itu sering menulis artikel tentang Anies Baswedan. Ya. Bahkan Anies Baswedan pernah dipanggil jadi pembicara oleh Bloomberg itu. Capek deh. Oke, gini saja. Saya mau bikin konten sesuai versi saya. Jadi dulu waktu saya diundang TV bahas amnesti dan ijazah palsu, tiba-tiba termulnya bahas nasab, bahas bukan anak kiai, kan repot. Temanya itu amnesti, ya kan? Tapi yang dibahas nasab. Lah ini Jokowi diangkat jadi penasihat Bloomberg, yang diserang saya, yang diserang Anies. Piye tahu tak mau karepmu piye ngono lho. Aduh, gak ada manusia kayak kalian ini, Masya Allah. Oke, piye Gus Nur? Oke, karena kalian masuk ke saya bahas. Oke. Dengarkan saya ini. Dengarkan. Saya hak-hak batil-batil. Terserah, saya nggak urusan sama sistem-sistem dolim, pemerintahan dolim itu. Bagi saya, ini bagi saya. Nggak ada hubungannya benci nih, nggak ada. Susah otak kalian itu memang sudah. Nggak ada obatnya otak kalian itu. Repot Nur, orang kalau sudah benci, nggak ada benernya orang. Nggak ada hubungannya sama benci. Ini hak-hak batil-batil. Wes itu titik. Itu rujukanku.
Saya bukan penjilat kayak kalian ini. Nih kesimpulan saya. Ini kontenku ini. Menyikapi berita-berita itu. Bagi saya ini, seandainya ya, dikurung itu, seandainya Abu Jahal tiba-tiba dinobatkan jadi imam Masjid Nabawi, umpama ini. Kok tiba-tiba Abu Jahal jadi imam Masjid Nabawi? Itu tidak akan menggoyahkan imanku. Bahwa Abu Jahal itu terkutuk laknatullah. Apa gara-gara dia dinobatkan jadi imam Masjid Nabawi terus imanku goyah? Berarti Abu Jahal orang alim gitu? Enggak. Abu Lahab tiba-tiba dinobatkan jadi imamnya Masjidil Haram, umpama. Loh, kok Abu Lahab jadi imam Masjidil Haram? Terus saya goyah gitu. Abu Lahab di mata saya, di hati saya, di iman saya sampai kiamat, ya kan? Dia orang terkutuk laknatullah. Mau dibayar dunia dan isinya sekalipun untuk merubah, untuk jadi testimoni Abu Lahab itu orang baik, nggak bisa. Itu iman, itu prinsip, itu keyakinan. Mau kamu tukar komisaris nggak akan bisa. Apalagi cuman kaos. Aduh, receh. Paham? Lah, kalian ini ya Allah. Aduh, ini ada berita. Tadi saya cek berita. Ya, baca ini, baca judulnya. Aku tidak mau baca sendiri. Udah, atau di sini, tak tampilkan. Baca sendiri. Diangkat jadi penasihat pengusaha Yahudi aja bangganya minta ampun. Ada beritanya kan? Ini media mainstream ini, nanti tak cantumkan. Oke, gini teman-teman, biar nggak panjang-panjang ya. Kalian tahu nggak istidroj? Apa? Nggak ngerti. Wah, repot sama ternak ini. Istidroj. Apa? Nggak ngerti. Nyebut istidroj aja nggak bisa. Makanya lidah ternak itu susah. Apalagi otak ternak. Nggak usah marah. Woles. Istidroj. Jadi ada karomah, ada maunah, ada fadilah, ya kan? Ada mukjizat. Sebelum mukjizat itu irhas, kelebihan yang diberikan kepada calon nabi, itu namanya irhas. Setelah jadi nabi, irhasnya naik level jadi mukjizat. Itu kelebihan yang diberikan kepada nabi-nabi, mukjizat. Karomah, kelebihan yang diberikan kepada para wali-wali Allah. Nah, di bawahnya itu ada maunah. Anda ini bisa jadi maunah ini. Ditewabrak mobilnya hancur, motormu hancur, tapi kok badanmu nggak lecet ya. Bahkan bajumu nggak lecet. Nah, itu namanya maunah. Bukan mukjizat ya. Nah, ada istidroj. Apa itu istidroj? Jadi imanku mengatakan, ini istidroj ini, Bloomberg ini. Apa itu istidroj itu? Azab yang tertunda. Ketoknya seolah-olah diangkat. Padahal itu menuju kehancuran. Akan dihancurkan sama Allah. Contoh ini ya, tak kasih contoh. Misalkan ada penguasa. Penguasa itu mewah hidupnya. Langit dan bumi itu istananya itu. Penguasa itu. Kan gitu ya. Kaya raya. Dimakan 1 juta turunan gak habis hartanya. Itu penguasa. Tapi penguasa ini dolim, munafik, curang, culas, bangsat, penipu, perusak. Itu namanya istidroj. Hartanya duniawi itu nggak akan memuliakan dia gitu loh. Hanya nunggu waktunya saja hancur. Itu istidroj di sisi dimensi penguasa. Ada juga di sisi selebgram, selebritis, influencer, itu ada. Ada influencer, ada buzzer, ada artis, kaya raya, mobilnya 1 juta unit, hotelnya 1 juta biji, rumahnya 1 juta rumah. Saking kayanya itu artis ini, selebgram ini, influencer ini. Tapi konten-kontennya
Maksiat, minum, melacur, pamer aurat, buka buah dada, buka paha, misalkan ya kan, kontennya konten maksiat, konten yang menantang Allah, menantang agama. Tapi itu kaya, itu namanya istidrat. Halo, dilihat gitu loh, dilihat, buang dulu segala kepentingan. Aku bukan orangnya Anies, aku bukan orangnya siapa-siapa, aku ini berdaulat, merdeka. Lepaskan dari semua kepentingan. Bloomberg ini bagi saya istidrat. Waktu nanti yang menjawab, aduh kalian ini. Ada kan orang tuh dielulukan karena hartanya, dielulukan karena gantengnya, dielulukan karena cantiknya, dielulukan karena apanya coba kira-kira? Karena ketenarannya. Tiba-tiba dia nyungsep jadi pengemis, jadi gelandangan, ya kan? Jadi orang yang sangat rendah martabatnya, 390 derajat berbalik. Itu namanya istidrat. Paham? Wes ya, kembangno ya, kembangkan ya. Tak ulang, kembangkan, kembangkan, kembangkan. Itu istidrat. Dulu dibangga-banggakan, dulu dimulia-mulia, dulu orang nunduk-nunduk di depan dia, sekarang orang mencibir dia, sekarang dia sakit-sakitan, dia nggak mulia hidupnya, itu istidrat. Bagi saya ini istidrat. Kalian nggak usah pamer sama saya. Abu Jahal dulu, Abu Jahal, Abu Lahab, tiba-tiba jadi imam sholat Nabawi. Nggak akan saya tiba-tiba memuji, nggak. Apalagi cuma urusan rezim, urusan duniawi, receh, remeh ini. Urusan penguasa lah. Wes ya, Rek. Tak ringkes ya. Ketika OCCRP menobatkan dia jadi orang terkorup di dunia nomor 2, kalian micek cangkemmu, micek matamu, mingkem mulutmu, kan diem. Begitu cuma diangkat jadi penasihat umum sebuah majalah Yahudi, kalian euforia. Terserah. Itu nanti kamu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Aku nggak ada urusan sama orang Solo itu. Yang aku urus itu dulu adalah sistemnya, rezimnya, pejabatnya, bukan orangnya. Terserah kalian, silakan. Selamat bereuforia, selamat memuja-muja. Nanti kalau orangnya lewat, kamu jilat pantatnya, terserah. Kamu makan kotorannya, terserah. Itu urusan kamu. Memang takdirmu segitu. Ya kan? Coba saya disuruh foto, suruh bayar 1 triliun, dibayar saya 1 triliun, suruh foto aja. Naudzubillah min dzalik. Ya kan? Itu prinsip namanya. Nggak ada hubungannya sama Anies. Nggak ada. Itu ada orang gila nih. Nangis-nangis, mewek-mewek. Aduh. Wes, jelas ya, cukup ya, kembangno ya, kembangno. Ini dunia, Rek. Nggak usah terlalu euforia, Rek. Ya. Nanti itu kamu dihisap nanti itu. Kamu dulu mendukung penguasa zalim, jedar, diazab kamu. Buktikan kalau nggak percaya. Wes, aku pun juga akan diazab nanti. Dihisap maksudnya. Aku juga akan dihisap. Loh, kalau ternyata aku ini salah, aku diazab. Kalau aku benar, insya Allah aku dimuliakan sama Allah. Sama, kamu dihisap, aku dihisap. Tentang apa yang kita bela, tentang apa yang kita omongkan. Sama-sama nanti ya. Ketemu di akhirat. Ketemu di pengadilan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.